Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua penderita asam lambung, gangguan anxiety, psikosomatis dimanapun kalian berada. Semoga kalian diberikan kesembuhan, diberikan kesenangan, diberikan kebahagiaan serta ketenangan. Amin amin ya robbal alamin. Baik, berjumpa lagi dengan saya tentunya di channel Berpikir Positif, masih tetap mengupas gangguan asam lambung, gangguan anxiety, psikosomatis. Teman-teman yang baru saja bergabung, tonton video ini dan jangan lupa subscribe terlebih dahulu agar kalian tidak ketinggalan video-video terbaru dari saya mengenai gangguan asam lambung, gangguan anxiety, psikosomatis. Dan jangan lupa tekan tombol like-nya, komen serta share video ini kepada teman-teman yang juga sedang mengalami gangguan asam lambung, gangguan anxiety, psikosomatis. Baik, season kali ini saya akan membahas tentang cara agar berani bepergian jauh dan tidak berpikir yang negatif. Maka tonton video ini, jangan di-skip agar kalian tidak gagal paham, agar kalian paham. Kalau kalian paham tentunya akan mudah melewati dan akan cepat keluar dari gangguan anxiety psikosomatis. Teman-teman semua, harapan saya semoga video ini menjadikan wasilah sebab musabab kesembuhan bagi teman-teman, dan harapan saya semoga kalian tersugesti dengan apa yang saya sampaikan. Saya memotivasi, saya mengedukasi, menyemangati, minimalnya menemani teman-teman, dan mudah-mudahan kalian tersugesti adanya konten saya ini. Saya bukan dokter, saya bukan ahli psikiater, saya bukan ahli medis, saya mantan penderita asam lambung, gangguan anxiety, psikosomatis. Ya, kebanyakan penderita anxiety itu masih takut ya keluar rumah, bisa dikatakan fobia sosial ya, atau sosial fobia. Ketakutan itu selalu ada di otak dan kecemasan selalu ada di perasaan, sehingga kita mau melangkahkan kaki untuk pergi keluar rumah itu pikirannya sudah ngacau terlebih dahulu. Dan realitanya kebanyakan penderita anxiety itu yang dimenangkan itu permainan pikirannya itu, yang selalu menakut-nakuti, yang selalu berhalusinasi, membuat skenario seakan-akan ketika kita nanti pergi itu kita akan mengalami jatuh, kita akan mengalami pingsan, kita akan mengalami dan mengalami kena serangan panik gitu. Itu halusinasi dari pikiran yang dikuasai oleh anxiety, teman-teman. Lalu bagaimana mas biar berani? Kalian dulu waktu pertama kena gangguan asam lambung, gangguan anxiety, psikosomatis, tentu kalian kan pernah mengalami atau pernah berpengalaman keluar rumah, lalu tiba-tiba kayak mau pingsan, lalu tiba-tiba kayak mau jatuh, sempoyongan, gemetar, jantung berdebar-debar, nafas berat kan? Kalian coba ingat kembali, pada saat itu ketika kalian kedatangan keliengan, sempoyongan, kayak mau jatuh, kayak mau pingsan, apakah pingsan itu terjadi? Apakah benar-benar akan pingsan? Tidak. Nah itulah pegang, jadikanlah sebuah referensi buat kalian. Nah kita itu yang diingat itu faktanya saja, yaitu apa? Tidak pingsannya itu, serasa mau jatuhnya itu. Memang rasanya itu tidak nyaman sama sekali. Saya pun pernah mengalami itu, teman-teman. Itu hanya menakut-nakuti. Itu tergantung kalian saja, teman-teman. Kalian mau percaya atau tidak terhadap permainan pikiran itu. Kalau seandainya kalian itu menangkap pikiran yang ada di otak kalian itu hanya permainan anxiety dan sifatnya itu tidak terjadi, alias ngeprank, sifatnya itu ngeprank, ya sudah, tangkap, kalian katakan ini pola pikir lama. Nyatanya sampai sekarang kalian masih hidup, sekarang kalian yang masih sempat menonton video ini, nyatanya kalian baik-baik saja. Sensasi semua yang dialami kalian itu tidak berbahaya, teman-teman. Yang kita kenal dengan istilah 1001 sensasi itu tidak berbahaya, teman-teman. Itu muncul diakibatkan pikiran kita yang selalu meyakini bahwa hal tersebut itu akan terjadi.
Jadi banyak sekali skenario yang dibuat oleh anxiety itu teman-teman. Saya contohkan lagi. Saya pernah ngalamin di fase ini soalnya teman-teman. Dulu ketika saya jalan-jalan, tentu kan ada orang ya yang di jalan kan, itu pada liatin saya semua, beranggapan saya itu aduh, kayaknya ada apa-apa nih di dalam tubuh saya. Aduh, jangan-jangan mau nih, kok pada liatin saya semua. Itu kebanyakan berita anxiety pasti pernah ngalamin seperti itu kan. Ketika dilihatin, ya kan, itu sudah berpikir negatif terus-menerus. Kemudian yang selalu dikaitkan bagi penderita anxiety disorder itu tidak lain itu M kronis. Padahal teman-teman, itu nggak ada hubungannya. Kalau seandainya kalian itu memiliki penyakit kronis, tentunya ada penanganan khusus, alias kalian itu diopnam, alias diinap di rumah sakit. Nyatanya ya tidak. Kalaupun diinap, itu paling diberi vitamin teman-teman, itu sesuai pengalaman saya. Kalau kalian seandainya tetap tidak percaya, kalau itu tidak berbahaya, coba sesekali kalian itu pegang. Ketika kalian sudah menjalani EKG, ronsen, laboratorium, bahkan endoskopi dan lain sebagainya, itu peganglah sebagai referensi. Nyatanya diagnosanya normal alias baik-baik saja, ya kan. Ujung-ujungnya kita dirujuk ke psikiater, berarti kan mental kita, psikis kita yang tidak baik-baik saja teman-teman. Jadi maka kita itu pegang apa kata dokter. Kalau kita sudah EKG nyatanya normal semua, terus kita pun itu yang diperlukan itu melatih mental, terus kita itu fokus ke penyembuhan mental aja, sama merubah mindset kita lah yang tidak baik-baik saja, alias pikiran yang sering ngaco itu. Biar pikiran itu sering rileks, maka sering-seringlah melakukan aktivitas yang menyenangkan. Kalau seandainya kalian sudah melakukan aktivitas yang menyenangkan, tentunya kalian tidak rasakan diri kalian itu memiliki gangguan ini. Tentunya kalian tidak selalu mengingat sensasi, juga tidak akan selalu beranggapan bahwa sensasi itu adalah penyakit kronis. Padahal itu sebenarnya tidak ada hubungannya teman-teman. Adanya kalian itu nggak nyaman ketika bepergian, kemudian takut karena kalian itu menganggap bahwa sensasi itu adalah hal yang serius, hal yang membahayakan. Itulah yang menjadikan kalian itu tetap mengurung diri. Coba sesekali kalian itu merubah mindset, tangkap pola pikir negatif yang itu sifatnya itu pola pikir lama teman-teman. Kalian ingat kembali sebelum-sebelumnya lah, nyatanya kemarin juga merasakan seperti ini, tidak terjadi apa-apa kok, nyatanya aman kok, nyatanya baik-baik saja kok, kayak gitu teman-teman. Kalian harus mendobrak mental jangan seperti itu. Apapun itu tidak terjadi teman-teman. Ketika kalian nggak nyaman di kendaraan, itu nggak bakal kalian pingsan, nggak bikin kalian pingsan, nggak bikin kalian jatuh. Itu hanya serasa saja, tapi nyatanya kok beneran ya mas, serasa nyata akan benar-benar pingsan, dan nyata serasa kayak benar-benar akan terjadi jatuh ya mas. Iya, itu hanya serasa saja teman-teman. Itu aman sebenarnya, itu aman, betul-betul aman teman-teman. Nggak apa-apa, pokoknya kalian itu harus mendobrak mental, melatih mental. Kemudian kalian harus mengubah mindset. Jangan pernah kalian itu mengikuti pikiran-pikiran yang negatif itu. Semua itu hanya permainan anxiety. Kenapa ya mas, semenjak saya kena gangguan ini menjadi takut, kemudian cemas berlebihan. Kenapa kok jadi rasanya itu nggak nyaman, pandangan nyata dan tidak nyata, terus pandangan kadang gelap, hidup serasanya nggak ada gairahnya sama sekali, nggak ada daya atau nggak ada kekuatan sama sekali. Ya itu teman-teman, karena kalian itu lagi dalam gangguan pencernaan alias seperti itu. Kalau pencernaan tidak baik-baik saja, memang pengaruhnya itu jadi gampang lemas, ya kan. Pengaruhnya lagi mata, pandangan itu nyata dan tidak nyata. Terus hawanya itu gimana gitu, nggak nyaman sama sekali, gelisah, ya kan, gundah gulana, sedih, nggak bahagia. Memang seperti itu teman-teman, karena kebanyakan hormon serotonin itu diperoleh melalui usus teman-teman. Sementara pencernaan kita kan tidak baik-baik saja alias tidak normal. Jadi ya wajar kalau mood kita itu nggak bisa stabil,
Karena pencernaan kita lah yang tidak baik-baik saja. Lah terus agar kalian sedikit memiliki mental ya, juga ada energi di tubuh kita, maka yang harus lakukan itu kalian harus konsisten jalan-jalan pagi dan berjemur. Itu sesuai pengalaman saya teman-teman. Bagi teman-teman yang masih tetap mengurung diri, mulai sekarang mau tidak mau harus bangkit jalan-jalan pagi. Itu akan mengembalikan hormon endorfin, juga akan membantu ke hormon serotoninnya, juga akan meningkatkan kesemangatan. Kenapa? Semenjak kalian kena gangguan asam lambung, hipertensi, tipe psikosomatis, hidup itu tidak nyaman sama sekali, hidup tidak enak sama sekali, karena kalian itu masih dalam gangguan kecemasan alias anxiety. Lah biar kalian anxiety-nya itu pergi, juga biar hormon kortisol kalian itu menurun, ya kalian harus jalan-jalan pagi dan berjemur. Itu pengalaman saya teman-teman. Manfaatnya itu mengembalikan hormon endorfin yang biasanya kita nggak bisa ketawa alias nggak bahagia, hidupnya itu selalu berpikir dan takut kronis. Ya sudah, berarti kalian lakukan itu, jalan-jalan pagi. Lakukan itu terus menerus, continue. Setelah itu jangan pulang. Kalian itu berjemur, setelah berjemur terserah kalian mau ngapain, itu terserah. Intinya kalian jangan pernah mengaitkan sensasi itu sama penyakit kronis. Udah. Juga sekali kalian itu berlatih, berinteraksi, bersosial, main ke rumah temen atau main ke rumah tetangga teman-teman. Kalau kalian sudah melatih, tentunya kalian akan sedikit memiliki mental, sedikit berani gitu. Nah, cara saya biar berani yaitu saya menangkap pola pikir lama, ini pola pikir lama dan ini tidak terjadi, nyatanya sampai sekarang aman kok, ya gitu. Itu manfaatnya mengembalikan hormon endorfin, juga akan meningkatkan kesemangatan karena energinya mulai sedikit kembali teman-teman. Itu dinamakan hormon dopamin atau kesemangatan gitu. Kalau kata lain itu bisa dikatakan hasrat teman-teman, semangatan. Jalan-jalan pagi, kalau nggak bisa jalan-jalan pagi ya jalan-jalan sore, itu lakukan. Itu nggak bikin kamu pingsan, nggak bikin kamu jatuh teman-teman. Sudah, kalian jangan mengikuti pikiran, jangan mau terkontaminasi oleh pikiran-pikiran negatif, itu permainan anxiety. Terus saya pun dulu teman-teman, saya pun ketika ada sensasi keliengan, perut panas, perut nggak nyaman, saya dulu pun ya pikirannya seperti kalian, beranggapan itu penyakit kronis, beranggapan perut itu hancur, perut itu rusak, kepala itu rusak juga karena pikirannya sering ngeblank, juga tenggorokan mengganjal. Itu pun saya dulu sering mengait-ngaitkan sama kronis sama teman-teman. Nah, semenjak saya tahu kalau saya itu ujung jadi rujuk ke psikiater, hanya gangguan asam lambung, hipertensi, tipe psikosomatis saja. Dan setelah saya melewati EKG atau ronsen juga, itu nyatanya normal semua, baik-baik saja. Lah, semenjak itulah saya sudah memiliki mental yang agak kuat teman-teman. Walaupun dulu awal-awal saya memberanikan diri keluar rumah, itu pasti dada itu berdebar-debar teman-teman. Jantung itu berdebar-debar kalau mau pergi. Pikiran udah ngacau banget, nanti kalau kambuh, nanti kalau pingsan gimana, kalau jatuh gimana, kalau gimana. Pikirannya seperti itu. Ketambahan nafas berat, kemudian merembet ke sensasi perut nggak nyaman, perut begah. Saya pernah ngalamin semua teman-teman. Pokoknya mulai dari ujung kepala sampai ujung kaki, saya tahu bagaimana nggak nyamannya dan saya merasakan. Saya dulu pernah ngalamin yang namanya rambut rontok teman-teman. Rambut rontok, pandangan nyata dan tidak nyata, berkunang-kunang, telinga berdenging, hidung mengganjal, mulut asam, pahit, nggak enak, nggak ada nafsu makan, leher belakang itu menegang, kemudian kerongkongan mengganjal, pundak ini semua itu kaku, nggak nyaman. Kalau sholat teman-teman, ketika salam awal dan salam kedua, itu wah rasanya nggak nyaman. Kalau saya mengangkat kepala pun ya, menghadap ke atas itu nggak nyaman teman-teman, sakit ini bagian leher,
juga nggak nyaman. Apalagi kalau apa menghadap ke bawah, itu rasanya nggak enak sama sekali. Itu menundukkan kepala itu nggak nyaman sama sekali. Menggerakkan tangan juga nggak nyaman. Kadang merasakan semutan, merasakan keringat dingin, piar-piaran, les-lesan, jantung berdebar-debar, nafas berat, ulu hati sakit, ulu hati mengganjal, dada sakit, celaka-celekit, kedutan, perut begah, perut panas, perut nggak nyaman, perut itu nggak enak sama sekali, BAB susah. Kalau BAB susah teman-teman, wah pikirannya itu sudah ngacau karena ketambahan sakit, perutnya panas juga. Itu pikirannya selalu mengaitkan sama sensasi. Pada saat itu sebelum saya tahu kalau saya itu ujung-ujungnya dirujuk ke psikiater alias saya kena gangguan anxiety teman-teman. Ternyata kata dokter itu hanya respon tubuh saja gitu. Nah, setelah itulah saya meyakini apa yang disampaikan kata dokter, apapun itu hanya respon tubuh alias pikiran saya yang pada saat itu ngaco banget, selalu mengingat-ingatkan sama penyakit kronis dan M gitu. Dan semua itu aman teman-teman. Walaupun itu saya paksakan teman-teman, walaupun pada saat saya melatih keluar rumah itu merasakan yang namanya apa, kayak mau pingsan, tapi nyatanya nggak pingsan kok, sampai segitu. Terus kemudian saya ngomong ke diri sendiri teman-teman, oh, nyata nggak pingsan. Nah, sesampainya pun itu diambil lagi, nanti kalau pingsan gimana di sini, kalau kumat gimana, nggak enak sama temen, nanti kalau kumat gimana gitu. Pokoknya gini teman-teman, biar kalian itu berani ya, kalian biasakan sajalah melatih mendobrak mental itu. Kalian ketika ada sensasi kelingan kayak mau pingsan, kalian jangan pulang, paksakan di situ terus, jangan menyerah, alias kalian itu jangan langsung turutin pulang. Percaya aja, kalau kalian sudah lolos 1, 2, 3, 4, kalian ketika ada sensasi kayak mau pingsan kemudian kalian nggak pulang, kalian tetap di tempat tersebut, standby di tempat tersebut, kalian juga afirmasi, melatih mental juga ya, jangan menuruti pikiran negatif, tentu kalian akan terbiasa kulina teman-teman, terbiasa alias sudah nggak takut lagi gitu. Nah itu juga bisa menjadikan referensi juga ketika kalian kemudian pergian lagi kan, alah kemarin merasakan kok kayak mau pingsan, nyatanya kemarin nggak pingsan sampai 4 kali, nyatanya ya baik-baik saja, kayak gitu teman-teman. Saya bisa sembuh, kalian pasti bisa sembuh teman-teman, aman. Jangan lupa perbaiki pola makannya teman-teman, perbaiki pola makan, yang paling utama itu pola makannya itu sesuai kebutuhan tubuh ya, makan sesuai kebutuhan tubuh. Juga banyakin minum air hangat. Terus sebelum makan hindari was-was, khawatir, takut, cemas, itu hindari teman-teman, itu mengganggu di usus kalian, di pencernaan kalian, nanti hormon serotoninnya tidak diperoleh. Nanti yang ada kalian lemes, cemas, gelisah, terus nggak semangat teman-teman. Kalau kalian itu was-was, khawatir, dah nggak perlu membantang makanan apa yang kalian inginkan, selagi itu ada nilai vitamin, ada nutrisi ya, ada nilai nutrisinya, makan aja teman-teman gitu. Terus kalian harus perbaiki pola tidurnya, pola hidup ya, terutama pola tidur itu. Kalian jangan begadang terlebih dahulu, kalian harus tidur di jam yang teratur, minimal dalam satu malam itu tidur 8 jam, minimal sekali itu 6 jam. Pokoknya jangan begadang. Kalau begadang, pengalaman saya teman-teman, itu pikiran liar, pikiran ngacau, yang ada itu selalu menghubung-hubungkan tidur itu sama M, takut nggak bangun itu teman-teman. Pokoknya kalian harus tenangkan, rilekskan terlebih dahulu, carilah hal yang menenangkan sebelum kalian tidur, biar kalian tidak mengait-ngaitkan sama M gitu. Terus kalian harus menjaga sikap, jangan membiarkan emosi membara. Kalau kalian emosi, pasti setelah emosi kalian itu kumat lagi, sensasinya bermunculan, badan lemes. Itu pengalaman saya teman-teman. Biar kalian itu nggak merasakan cemas, lemes, sensasinya muncul, itu jangan membiarkan emosi, harus bisa mengontrol emosi. Itu lakukan secara terus-menerus. Juga kalian sering-seringlah perlakukan diri kalian seperti orang sehat saja teman-teman. Kalian hanya digangguan psikis. Kalian jangan terlalu fokus mengatasi sensasi, tapi fokuslah berproses menyembuhkan GERD anxiety-nya.
Karena nggak ada solusi menghilangkan sensasi sebenarnya secara konkret itu nggak ada teman-teman. Yang ada itu menyembuhkan GERD anxiety-nya. Kalau GERD anxiety sudah pulih, sudah sembuh, tentu sensasinya itu akan hilang dengan sendirinya teman-teman. Dan ketika kalian ada sensasi, kalian itu bersikap masa bodoh saja. Kalau kalian sudah bersikap masa bodoh, nanti sensasi itu hilang dengan sendirinya. Sebenarnya hanya numpang lewat saja teman-teman. Tapi kalau sensasi itu muncul, kemudian kalian itu menyeriusin, kalian itu tersugesti adanya sensasi, beranggapan itu penyakit kronis, yang ada itu awet, yang ada itu lama hilangnya teman-teman. Itu sesuai pengalaman saya. Kalau seandainya kalian sering mengalami sendawa terus-menerus, BAB susah ya, pencernaan itu nggak nyaman ya kan, perut pegang, kerongkongan mengganjal, sendawa susah, banyakin minum air hangat aja teman-teman. Tetap semangat, kalian harus mendobrak mental, kalian pegang bahwa pola pikir yang ada di otak kalian itu dipermainkan oleh anxiety. Pikiran yang selalu negatif dan ngaco itu tangkap bahwa itu pola pikir lama dan itu tidak terjadi teman-teman. Tetap semangat, kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.